Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meriani. Saya adalah owner dari Julka Rajut. Julka Rajut itu adalah nama singkatan daripada keluarga saya. Dan Julka Rajut itu bergerak di bidang rajutan. Jadi barang-barang semua produknya yang berbau tentang rajutan. Julka Rajut itu berdirinya semenjak 2015, tapi peraktifnya semenjak 2018. Julka Rajut ini dibangun berdasarkan hobi saya dan juga karena kesenangan saya untuk berkarir atau berkreasi dengan benang. Craft ini mungkin sudah didasari daripada keluarga saya, karena keluarga saya itu kebanyakan juga orang musik ya, orang seni. Jadi mungkin saya keturunan juga ada jiwa keseninya itu. Nah, jadi saya bergeraknya di bidang craft. Kelebihan Julka Rajut sebenarnya kalau perajut-perajut lain itu banyak, tapi kalau dominan kelebihan saya itu Julka Rajut itu kualitasnya lebih baik. Pertama ya, kualitasnya lebih baik. Udah gitu Julka Rajut itu bisa mau fix tas misalnya ibu-ibu punya tas atau beli tas di Jogja, nah tasnya itu rusak. Jadi Julka Rajut itu membuka servis, auto servis untuk memfix tas ibu kembali bagus. Produk rajutan saya ini sasarannya itu bisa dipakai di kalangan bayi usia dari 0 sampai 9 bulan. Terus anak-anak ada boneka, ada mainan. Nah, dewasa itu tas atau sling bag, pouch, dompet koin. Sebenarnya saya itu tergabung di Asosiasi Rajut Indonesia, bisa dikatakan itu lintas Sumatera ya, Segepri. Nah, saya masuk di dalam anggota tersebut. Kebetulan ketuanya Ari itu dulu ada di Batam, jadi saya selalu kalau kopdar tuh pergi ke Batam tiap minggunya, atau tiap bulan satu kali saya kopdar ke sana. Nah, ketua di Batam itu minta saya untuk bangun komunitas rajut di Tanjung Pinang. Jadi saya bangunlah komunitas rajut itu pakai payungnya Asosiasi Rajut Indonesia. Dari sebelum pandemi itu 2018 sampai 19 kita berjalan sering kopdar, kopi darat di Taman Kijang sama di Taman Batu 10 itu tiap minggunya habis asar. Nah, sejak pandemi ini jadi kita agak vakum ya karena pandemi lah. Jadinya kita nggak lagi ada kopdar, tapi untuk komunitasnya kami masih berjalan pakai grup WA. Kalau di Batam itu lumayan aktif ya komunitasnya, itu dari umur 9 tahun sampai dengan 50 tahun. Tapi kalau untuk di wilayah Tanjung Pinang itu sekitar umur 21 sampai 75 tahun. Kalau saya sih, nah itulah karena kendalanya dengan pandemi. Kalau misalnya nggak pandemi, kopdar itu adalah membangun keminatan kita terhadap rajutan ya. Apalagi kalau saya udah duduk di Taman Batu 10 itu saya nggak peduli sih sama orang rame di situ, karena kan namanya taman, setiap weekend itu pasti ada bawa anaknya main ke situ. Nah, mereka interest dengan rajutan. Kayaknya rajutan ini nggak dimakan zaman ya, nggak dimakan usia. Rajutan tuh selalu ada terus setiap tahunnya. Nah, dari interestnya mereka itu, mereka lihat kita merajut di situ, terus mereka kepengen. Nah, di situ saya menyediakan alat-alatnya, benang. Jadi kalau orang datang mau bergabung ya udah udah tersedia. Nah, sekarang tinggal keseriusannya mereka untuk berlanjut, minggu depan bisa datang lagi. Harapan saya sih karena sekarang udah perajut banyak, saya pengen ilmu yang saya ada ini saya sharekan ke ibu-ibu. Minimal ada komunitas misalnya negeri atau bukan negeri, maksudnya ada daerah-daerah yang masih pedalaman gitu, ibu-ibu yang bisa anyam, kan banyak kan orang-orang pedalaman kan ada ibu-ibu kan. Nah, kalau misalnya nelayan-nelayan itu udah nggak aktif lagi atau misalnya lagi angin utara atau gimana ya, jadi saya mau bawa barang-barang saya mau ajarin ibu-ibu di sana untuk bisa memperdayakan ibu-ibu di sana, bikin anyaman, bikin tas. Nah, yang nantinya itu tas-tas itu, produk-produk itu bisa kita sodorkan ke pemerintah untuk jadi souvenirnya, misalnya untuk souvenirnya orang Singapura datang, orang lokal datang. Nah, jadi kan kita bisa memperdayakan ibu-ibu yang di Tanjung Pinang atau Bintan gitu. Nggak usah lagi kita ambil dari Jawa, Jogja. Nah, kalau di sini ada, kenapa kita nggak memperdayakan? Sobat kreatif, cintai produk IKM, UKM Tanjung Pinang, spesialnya itu rajutan. Jadi kita memperdayakan ibu-ibu atau perempuan-perempuan untuk bisa berkreasi
supaya negeri kita, daerah kita ini bisa dilihat dari luar, nggak hanya kita membeli dari luar, tapi kita udah ada gitu semuanya di sini. Jadi marilah ibu-ibu kita kreatif, kita support ibu-ibu Tanjung Pinang ini atau ibu-ibu Kepri ini untuk lebih kreatif dan mempercintai produk-produk UKM Kepri.